Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lilis Lestianingrum dengan NPM 1910104130, Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 1910104134, Fidiatul Mas Amah dengan NPM 1910104140, dan Kukuh Indra Wijaya dengan NPM 1910104142. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai materi penelitian eksperimental. Selanjutnya, untuk peta konsep atau pembahasan yang akan kami bahas, yaitu meliputi 4 subbab. Yang pertama, rumusan masalah, yang kedua, teori dan konteks, yang ketiga, desain eksperimental, yang keempat, pertukaran validitas, dan yang terakhir, penelitian kuasi eksperimental. Selanjutnya, memasuki subbab yang pertama, yaitu rumusan masalah. Variabel yang diminati adalah Y sama dengan variabel terikat atau observasi. X yaitu variabel bebas atau perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai seperti dalam eksperimen atau diukur dari data arsip seperti dalam studi ekonomi matrik. Eksperimen laboratorium biasanya memiliki lebih banyak internal validitas daripada metode penelitian lainnya, khususnya studi lapangan atau riset. Saat kita menjauh dari lingkungan kontrol tinggi, dari pengaturan eksperimental, berbagai ancaman terhadap validitas internal tumbuh dengan konsekuensi bahwa tes kausalitas tidak lagi dapat diandalkan. Kita mungkin hanya menjadi mampu menganalitikan asosiasi atau melakukan langkah-langkah korelasi daripada arah asosiasi. Kemudian subbab yang kedua yaitu teori dan konteks. Yang pertama, peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial, pengaturan eksperimental dapat menguji hubungan sebab akibat. Kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang dikendalikan. Yang kedua, penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang potensial besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Kami mungkin tidak yakin apakah temuan yang diamati disebabkan oleh variabel yang dapat dimanipulasi atau dampak dari variabel seperti kompleksitas tugas, lokasi, kendala waktu, insentif, dan lain-lain. Eksperimen yang dirancang dengan baik harus mencoba untuk mengatasi masing-masing masalah. Tetapi meskipun demikian, tetap sulit untuk mengontrol semua variabel asing potensial dengan sukses dengan kepastian 100% dalam percobaan apapun. Yang ketiga, peran intensif bagi peserta. Satu masalah kontekstual menjadi perhatian khusus dan telah mengangkat sejumlah masalah terkait ketersediaan insentif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada itu memecahkan. Libby dan Lab 1992 memberikan contoh menarik tentang hal ini, di mana mereka menyarankan bahwa kebisingan konseptual yang diperkenalkan oleh skema insentif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diukur. Untuk peserta siswa, insentif moneter sederhana mungkin diperlukan untuk mendorong kehadiran partisipan dan perhatian, tetapi dampaknya pada hasil akhirnya tidak jelas. Mungkin perlu memeriksa teori intensif dan cara mereka mempengaruhi individu dengan karakteristik pribadi yang berbeda sebelum kita dapat mengukur efeknya. Yang keempat, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Seperti dibahas di atas, beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang terlampir. Hal ini
menjadi semakin sulit bahkan di luar jurnal papan atas untuk mempublikasi penelitian eksperimental menggunakan khalayak mahasiswa sepenuhnya. Hal ini terutama berlaku untuk audiens sarjana. Audiens siswa mungkin masih dapat diterima untuk pelaksanaan studi percontohan, tetapi mata pelajaran praktisi atau profesional akan diperlukan untuk studi utama. Kemudian yang terakhir, penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Fakta bahwa subjek ditetapkan dalam pengaturan laboratorium dapat menciptakan efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk di mana subjek dapat mengadopsi sikap di mana mereka mencoba untuk menyenangkan peneliti. Weber dan Cook 1972 dan Sipansi et al. 1992 melaporkan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan tampaknya mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan mereka. Desain eksperimental. Yang pertama, pengertian. Ciri utama dari desain ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu dan adanya kelompok kontrol. Desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Kemudian desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut, tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Kemudian desain faktorial. Yang pertama ada antara subjek. Ini melibatkan variasi simultan dari dua atau lebih perlakuan atau variabel penjelas sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada variabel dependen dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas. Kemudian ada dalam subjek. Dalam desain antara subjek, subjek hanya menerima satu perlakuan. Dalam desain dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Kemudian kerugiannya yaitu yang pertama ada efek permintaan. Perilakunya menjadi berbeda dari yang akan diharapkan atau dalam kondisi dunia nyata. Kemudian yang kedua, salah satu kelemahan utama adalah bahwa variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dalam subjek. Kemudian yang ketiga yaitu dan lain-lain. Pertukaran validitas. Yang pertama ada ancaman terhadap validitas konstruk. Ancaman validitas ini menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap validitas internal. Cook dan Campbell tahun 1979 mengidentifikasi bahwa terdapat 9 masalah validitas internal yang dipisahkan. 3 diantaranya yaitu pematangan, sejarah, dan pengujian. Kemudian ada beberapa ancaman terhadap validitas eksternal, yaitu yang pertama ada validitas ekologi, kemudian ada validitas populasi, dan yang terakhir yaitu validitas sementara. Kemudian ada beberapa ancaman terhadap validitas eksternal. Menurut Brown 1995 yaitu ada interaksi pengobatan atau seleksi, kemudian interaksi pengobatan atau pengaturan, dan yang terakhir interaksi pengobatan atau pengobatan. Selanjutnya, penelitian kuasi eksperimental. Eksperimen yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang muncul dalam literatur, terutama karena kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan serikat pekerja. Beberapa isu yang memiliki implikasi lebih luas untuk penelitian eksperimental. Yang pertama yaitu proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita tidak mungkin membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Kemudian kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberikan ancaman terhadap validitas internal. Selanjutnya, efek Hawthorne.
yaitu ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne dapat dengan mudah dibagi dalam 3 cara, yaitu yang cara pertama, indeksikalitas, yaitu variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Kemudian yang kedua yaitu efek eksperimen, yaitu bisa yang muncul dari penelitian yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok memberikan informasi yang tidak diinginkan, yang kemudian memberikan hasil yang berbeda. Yang terakhir yaitu mediasi subjek, yaitu perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan pensyaratan tugas secara berbeda. Yang selanjutnya yaitu implikasi efek Hawthorne. Terdapat 3 ancaman. Yang pertama, ancaman validitas eksternal, yang dikarenakan subjek tidak akan berperilaku sama dalam konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama pada periode berikutnya. Yang kedua, ancaman validitas internal, yang terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan ketika mereka tidak ditulis atau tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama. Lalu yang ketiga, ancaman validitas internal, yang berasal dari asumsi tentang pribadi karakteristik, kemampuan, dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas eksperimental dan instrumentasi. Lalu yang selanjutnya adalah studi Hawthorne, yang berbicara mengenai perencanaan rinci pada tahap desain sangat penting dalam pengaturan eksperimental. Jadi hasil yang diamati dalam studi Hawthorne memberikan peringatan perawatan yang diperlukan jika kita merenungkan pencarian validitas eksternal yang lebih besar dalam pengaturan eksperimental. Pertukaran validitas internal tidak dapat dihindari karena kurangnya kontrol atas variabel asing dan kelompok yang berpartisipasi dapat membuat manipulasi perawatan yang mungkin dapat mengancam validitas eksternal. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.